Ih, patah lagi pensilnya. Padahal kan habis dikerok. Duh, kira-kira gimana ya cara buat pensil ini? Terus bahan pembuatannya dan bentuk-bentuknya gimana ya? Ini barang ini dari karbon. Nah, karbon itu unsurnya dari golongan 4A. Jadi mau tahu nggak golongan 4A itu apa? Emang apa golongan 4A itu? Nah, golongan 4A itu biasanya digunakan di kegiatan kita sehari-hari. Mau tahu nggak lagi sifat-sifatnya apa? Nah boleh tuh, memang apa aja? Nah, maka dari itu simak lagi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 6 akan membuat video kreatif tentang golongan 4A. Selamat menyaksikan. Apa sih itu pengertian dari golongan 4A? Golongan karbon adalah unsur kimia golongan 14 atau 4A di tabel periodik. Golongan ini biasa disebut juga sebagai golongan kristalogen atau tetra. Dari kata Yunani, tetra yang artinya 4. Golongan ini terdiri dari unsur karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Apa saja sifat-sifat unsur golongan 4A? Yang pertama, karbon. Karbon mempunyai dampak negatif, mudah terbakar, serta beracun jika dihisap dalam bentuk debu atau serbuk halus. Yang kedua, silikon. Silikon mudah terbakar dalam bentuk bubuk. Yang ketiga, timbal. Timbal mempunyai dampak negatif karena sifatnya toksik. Bahkan timbal dapat mengakibatkan kerusakan otak dan ginjal. Terus yang kelima ada sifat kimia timah. Yang pertama itu memiliki sifat tahan karat ketika terkena air, tetapi tidak tahan karat jika terkena asam dan alkali. Saat terkena air ataupun oksigen pada suhu kamar, timah tidak terpengaruh, menjadikan timah tidak mudah berkarat atau korasi. Terus yang keenam ada sifat timbal. Yang pertama itu timbal atau PB, merupakan logam berkilau berwarna putih dengan tekstur lembut dan sangat mudah dibentuk. Terus yang kedua, logam ini sangat tahan korosi, selain juga tidak merupakan pengantar listrik yang buruk. Tunggu. Nah, jangan lupa. Di sini ada proses pembuatannya dari golongan 4A. Nah, yang pertama ada karbon atau C. Nah, karbon ini cara didapatkannya itu aktif dibuat melalui dua tahapan, yakni karbonisasi dan aktivasi. Proses karbonisasi merupakan proses pembentukan karbon dari bahan baku dan proses ini sempurna pada suhu 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, setelah itu ada silikon. Secara komersial, silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2. Reaksi reduksi ini dilakukan dalam tungku listrik dengan batang karbon atau kalsium karbida atau CaC2. Nah, setelah itu ada germanium. Germanium ini cara mendapatkannya dibuat dari nukleosintesis bintang. Sebagian besar melalui proses S di dalam bintang cabang raksasa asimptotik. Proses S adalah penangkapan neutron. Itu apa tuh? Proses pembentukan biji timah atau SN berasal dari magma cair yang mengandung mineral kalsiterit atau SnO2. Pada saat intrusi bagian granit naik ke permukaan bumi, maka terjadi fase peumatolitik di mana terbentuk mineral-mineral biji, diantaranya biji timah atau SN. Ya udah sekian dari. Bang. Ada kurang satu lagi, Bang. Emang ada? Ada, Bang. Coba satu cek lagi tuh. Oh iya, timbal. Nah, timbal ini cara pembuatannya semuanya terbentuk karena proses penangkapan neutron yang berulang-ulang terjadi dalam bintang. Proses ini dibedakan menjadi dua mode, yaitu proses S dan proses R. Nah, apa aja sih manfaat unsur golongan 4A ini? Jadi, unsur golongan 4A ini sebagai silikon digunakan untuk saraf sel, germanium digunakan sebagai magnetic konduktor, dan timbal digunakan untuk baterai, alloy, emulsi, dan pelindungan radiasi. Nah, jadi itu definisi, sifat, kegunaan, dan bahan-bahan pembuatan dari golongan 4A tadi. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.